Dan dia udah terjual 70 lebih. 70 ya, kita anggap aja misalnya cuma 70 gitu ya. Kalau kita ke kalkulator 70 ya, 70 dikali 68.250. Oke, terus kita kali 4.777.500 guys. Ya teman-teman, kita bisa lihat di sini dengan harga 68.250 sudah terjual 70 lebih. Ini adalah desain-desain yang mungkin bisa kalian temuin di marketplace atau di tempat-tempat yang lain ya. Mungkin di pinggir jalan juga ada orang yang lu lihat pakai kaos-kaos begini. Dan ini adalah kaos plesetan ya, parodi gitu. Dan menurut gue ini adalah sebuah peluang bisnis yang keren banget ya. Sementara kita lupain dulu print on demand yang ada di luar negeri, kita sekarang mencoba untuk merambah ke print on demand yang ada di Indonesia. Apalagi sekarang ada Arterus ya. Jadi Arterus ini udah persis banget kayak Printful dan Printify yang ada di luar negeri. Jadi bisa diintegrasikan sama marketplace yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, mungkin terus Shopee dan lain-lain ya. Jadi udah enak banget sekarang. Nah, di video ini gue akan ngasih tahu kalian gimana caranya untuk bikin desain-desain yang semacam begini, dan gue akan ngasih tahu website-website yang belum pernah gue bahas sebelumnya dan bisa kita pakai untuk ngebantu kita gimana caranya untuk bikin desain-desain begini gitu ya. Jadi yang mereka lakukan di sini adalah memparodikan merek-merek yang ada di dunia. Ada juga merek-merek yang ada di Indonesia seperti ini misalnya, jadi Mama Muda kan, jadi lucu banget. Jadi terus ini jadi Gedang Goreng gitu. Kalian bisa cari ide-ide kalian sendiri dengan cara cari dulu inspirasinya ya. Maksudnya kalian pilih dulu merek apa yang mau kalian parodiin, terus diubah aja gitu. Cuman kita bakal ketemu satu problem pertama, yaitu kita nggak tahu jenis font yang mirip dengan ini, karena yang pasti kita harus cari tahu dulu gitu ya, font yang dipakai sama teh gelas itu sebenarnya fontnya kayak gimana gitu. Sedangkan buat kita yang mungkin kebanyakan dari penonton nafkah digital ini nggak jago-jago banget desain, terus mungkin untuk bikin font begini dari awal banget itu bakal makan waktu yang lama dan juga membutuhkan skill yang cukup gitu ya. Jadi gue akan nunjukin ke kalian sebuah website yang biasa gue pakai juga untuk cari font yang mirip lah minimal, walaupun nggak sama gitu ya, tapi bisa dipakai untuk cari font yang sejenis dengan yang kita cari gitu ya. Sebelum kita buat desainnya, kita mungkin harus cari inspirasi dulu ya. Jadi kita harus cari misalnya desain apa nih yang mau kita parodiin gitu ya. Gue jadi kepikiran untuk bikin parodi PlayStation, ya nggak sih? Kita cari logo yang lama. Nah ini nih. Oke teman-teman, gue udah dapet 2 logo yang bakal gue parodiin, yaitu PlayStation, terus logonya YouTube ya, kenapa enggak kan? Jadi YouTube dan PlayStation ini kita coba untuk plesetin gitu. Kita ubah namanya jadi, mungkin PlayStation ini kita ubah jadi plesetan. Ini buat contoh aja, jadi kita mau ubah si tulisan PlayStation ini jadi plesetan. Terus selanjutnya YouTube ini jadi Yusup misalnya gitu ya. Di pertama kita coba dulu untuk ubah tulisan dari PlayStation ini jadi plesetan. Cuman kita mau cari dulu font yang mirip-mirip dengan PlayStation ini gitu. Gue mau memperkenalkan sebuah website yang keren menurut gue. Jadi ketik aja di sini fontsquirrel ya .com. Terus kalian bakal ketemu dengan halaman depannya seperti ini. Kalian sebenarnya ini website untuk download font gratis sih, sama kayak 1001 font, terus juga Dafont gitu. Cuman dia ada fitur menarik, yaitu font identifier di sini. Jadi kita bisa klik di sini. Font identifier ini dia bisa bantu kita untuk cari font yang sejenis menggunakan gambar gitu ya. Jadi gambar yang kita udah download tadi kita bisa upload aja di sini. Contoh misalnya PlayStation tadi ya. Udah download logonya, terus sekarang gue upload logonya di website ini. Jadi setelah kita upload gitu, dia akan membuat kayak ada kotak biru begini. Di sini ini adalah wilayah yang dia scan gitu ya. Jadi kita bisa ambil daerah yang mau kita scan aja, misalnya tulisannya di sini di daerah ini. Lalu nanti dia ada kotak-kotak merah ini, artinya dia sudah scan, ada tulisan di situ ya gitu ya. Jadi dia sudah mengenali huruf-huruf yang ada di sini. Terus kita klik mesh rate. Ya, setelah itu dia akan ke halaman ini dan dia akan menampilkan font-font yang mirip dengan tulisan PlayStation ini gitu ya.
Jadi ada displaynya juga di bawah, jadi membantu kita untuk menyamakan font-font yang ada yang ditampilkan di sini dengan yang paling mirip menurut dia gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Tuh, kita bisa scroll aja ke bawah sampai bawah, sampai mentok ya, sampai kita ketemu memang font-font yang mirip banget sama tulisan PlayStation ini. Cuma di sini kita bisa lihat di sebelah kanan itu ada harga-harga fontnya. Jadi nggak semuanya gratis gitu. Kalau kalian mau font yang gratis aja, kalian bisa ke atas, terus klik manually adjust ini. Jadi dia bisa bantu dia juga kita untuk mencari huruf-huruf apakah itu salah. Misalnya kadang tulisan-tulisan yang kita upload itu kan nggak jelas gitu ya. Jadi kita bisa bantu si websitenya untuk mengenali huruf-huruf yang ada di sini. Tapi ini karena kebetulan sudah pas banget dia huruf A dan Y gitu. Kalau misalnya kalian ketemu S besar, kalian ketik aja di sini S besar, kita masukin di situ. Terus kita bisa klik only free fonts. Jadi dia akan menampilkan font-fonts yang gratis aja gitu. Terus kita klik match it. Oke, sekarang sudah tampil font yang gratis-gratis aja gitu ya. Dan perlu digarisbawahi, ini adalah tutorial yang kita berlaku untuk di print on demand yang ada di Indonesia aja. Jadi kalau di Indonesia mungkin regulasi soal copyright dan lain-lain itu nggak seketat yang ada di luar negeri. Jadi kita masih bebas banget untuk bikin desain-desain yang kita mau di Indonesia gitu. Jadi kita bisa pilih yang ini. Meskipun ini free, mungkin kita nggak tahu ini free-nya free banget atau free commercial use atau free buat personal aja. Ya bisa kita lihat di sini commercial use-nya no, berarti nggak gitu ya. Tapi kita masih bisa pakai ya di Indonesia ya. Dan ini sesuai dengan pada saat gua upload video ini. Jadi di kemudian hari mungkin kalau misalnya peraturannya sudah berubah atau gimana gitu, kita pakai resiko masing-masing gitu ya. Atau kalian kalau misalnya mau cari font-font yang memang bener-bener gratis, bisa dicari aja dan kalian bisa lihat lisensinya apakah memang komersial use atau tidak gitu ya. Kita lanjutin aja yang tadi. Terus kita download fontnya. Oke. Ya buat teman-teman yang mungkin belum pernah download font, terus cara installnya gimana, setelah selesai di download kalian buka aja WinRAR-nya. Terus biasanya ada di luar begini, kadang ada juga yang di dalam folder fonts begini. Terus klik 2 kali aja, nanti klik install. Kalau dia ada 4 font berarti 4-4-nya dilakuin hal yang berulang sampai semuanya diinstal gitu ya. Oke, ingetin namanya Emotion Engine, nanti kita ke Photoshop. Ya oke teman-teman, ini udah gua load di Photoshop gua yang tadi kita download ya. Terus kita sekarang akan membuat fontnya. Jadi kita tinggal buat fontnya aja yang pakai font yang kita barusan download tadi ya. Namanya Emotion Engine. Cari aja Emotion Engine. Ya kurang lebih begini ya tampilannya ya. Jadi mirip-mirip tapi ya memang udah kelihatannya mirip banget gitu ya. Jadi kita tinggal hapus aja yang ada di sini. Ya kurang lebih begitu. Ini playsetan yang pertama, parodinya yang pertama. Jadi kita lanjut ke yang YouTube tadi ya. Nah sekarang untuk yang desain yang YouTube, kita ulang lagi metode yang kayak tadi. Oke, fontnya udah kita download, namanya Warsaw Gothic ya. Jadi kita cari Warsaw Gothic. Terus kita hapus tulisan YouTube-nya. Ya. Oke, desain kedua udah jadi. Oke, pertama jadi plesetan. Terus kedua Yusuf. Nah, kalian bisa pakai cara ini untuk bikin desain kalian sendiri dengan kreativitas kalian sendiri ya. Terus kalian bisa jual itu desain mungkin di Tokopedia, mungkin di Shopee, mungkin di Lazada, mungkin gitu. Dan kita bisa lihat di sini untuk desain yang ini itu terjual 20. Terus ada juga yang ini. Ya kayak misalnya contohnya yang ini ya gitu. Jadi kaos Puma jadi cuma gitu. Caranya persis kayak gitu. Misalnya kalian cari dulu desain yang ada di Google ya, desainnya Puma ini.
Nah, kalian bisa pakai caranya orang ini ya gitu. Ini misalnya nih ya, kalau misalnya kalian mau bikin desain seperti ini ya, desain Puma jadi Cuma gitu. Terus Cuma dianggap temen lagi gitu kan. Jadi gokil banget, gue yakin pasti di Indonesia pasarnya itu masih luas banget, terus masih menjanjikan menurut gue ya. Kalian bisa bikin plesetan begini ya, agak-agak senja, agak-agak lebih ke jorok-jorokan mungkin atau gimana. Kalian bisa pakai ide kalian sendiri aja dengan selera humor kalian masing-masing gitu ya. Kalau misalnya kalian mau bikin desain yang tadi, lakuin aja yang persis gue ajarin kayak tadi gitu. Kita udah ketemu nih font yang mirip dengan itu, mirip banget malah ya kan. Ini bener-bener fontnya gitu, bukan sekedar mirip lagi. Dan juga kalian bisa bikin desainnya persis banget kayak gitu, tinggal diubah aja tulisannya jadi Cuma, jadi Puma, jadi Cuma gitu ya. Dan dia udah terjual 70 lebih, 70 ya, kita anggap aja misalnya cuma 70 gitu ya. Kalau kita ke kalkulator 70 ya, 70 dikali 68.250. Oke, terus kita kali 4.777.500 guys. Ya teman-teman, kita bisa lihat di sini dengan harga 68.250 sudah terjual 70 lebih. Gua ngitung cuman 70 aja gitu. Terus dikali 68.250 ini hasilnya adalah 4.777.500. Wow banget gak sih ya kan? Ini menurut gua kabar baik buat teman-teman yang masih bergelut di dunia print on demand, terus mau merambah print on demand yang ada di Indonesia gitu. Ini bisa banget gitu. Jadi kalian, ini masih termasuk peluang yang cukup bagus menurut gue. Jadi kita bisa pergunakan peluang ini untuk di Indonesia gitu, print on demandnya gitu. Apalagi yang gue bilang dari awal tadi, bahwa di Aterius kita sudah bisa pakai persis kayak print on demand yang ada di luar negeri, kayak Printful dan juga Printify. Jadi kita bisa integrasikan sama marketplace yang ada di Indonesia. Jadi semuanya otomatis. Jadi setiap ada yang beli, dia otomatis langsung ke sini terus diproses sama mereka. Jadi nggak manual lagi kayak misalnya kita pakai di tis.co.id. Dan kita semua berharap semoga tis.co.id juga bisa menyamakan sistemnya seperti Aterius ini. Jadi lebih mudah gitu ya. Pakai aja caranya yang gue pakai tadi. Cuman modal website ini doang gitu. Kalau misalnya kalian sulit untuk cari tulisan yang, karena harus mirip kan, kalau nggak mirip jadi nggak lucu jadinya kan gitu. Dan gue selalu berdoa buat teman-teman yang setia nonton video-video Nafkah Digital. Gue doain terus untuk sukses ya, dan juga dapat rezeki yang melimpah, dan semuanya sukses. Gue yakin kalian semua sukses, dan gue yakin kalau kalian punya 5 tanda ini, kalian pasti bakal sukses. Dan kalian bisa nonton video ini untuk memberikan keyakinan bahwa kalian tuh memang adalah orang-orang yang bakal sukses sekarang dan nanti. Terus ya udah, kita ketemu lagi di video selanjutnya.